Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Bagaimana belajar kalian di rumah? Nah, pada kesempatan hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan yang nanti akan dijelaskan oleh kawan saya, Om Bob. Silakan, Om Bob. Baik, pada kesempatan yang baik ini, Om Bob sudah diberikan kesempatan oleh Bapak Guru kalian untuk menjelaskan sistem perkembangbiakan atau sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, bagian yang akan kita pelajari, yang pertama adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Lalu yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, kalian ingat, jika kalian pernah lihat orang tua kalian menanam pohon, ada berbagai macam cara bapak kalian atau orang tua kalian atau kakak kalian dalam cara menanam pohon. Ada yang menanam cangkokan, ada yang menanam dengan biji, ada yang disetek dan sebagainya. Itu adalah termasuk daripada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Ada dua cara dia dalam berkembang biak, yaitu cara vegetatif dan cara generatif. Yang akan kita bahas adalah cara vegetatif. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan dibantu oleh selain tumbuhan itu, baik dibantu manusia, kemudian dibantu alam, dibantu oleh hewan dan sebagainya, dan merupakan perkembangbiakan yang menggunakan bantuan dari tumbuhan itu sendiri. Angiospermae adalah tumbuhan dengan biji. Pak Guru. Ya. Itu jatah saya sekarang. Iya. Maaf. Oke. Baik, kita lanjut. Vegetatif alami. Contohnya rhizoma. Nah, rhizoma ini adalah perkembangbiakan pada tanaman-tanaman seperti jahe, kemudian lengkuas, bumbu-bumbu dapur yang kita sering lihat, kunyit dan sebagainya, dia menggunakan rhizoma. Rhizoma itu artinya umbi yang menjalar berupa rimpang. Kemudian setolon. Setolon adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan batang yang keluar menjulur di atas tanah kemudian atau di atas air, kemudian pada ujung batang tersebut dia tumbuh tumbuhan baru atau tanaman baru, seperti contoh eceng gondok, kemudian buah stroberi dan sebagainya. Lalu ada juga umbi lapis yang kita tahu pada bawang, kemudian ada pada beberapa tanaman bakung atau tanaman-tanaman yang di air, lalu umbi-umbian yang memiliki lapisan-lapisan. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang kita bisa temui pada kentang, kemudian pada ubi jalar dan sebagainya, karena dia bisa ditanam dengan menggunakan kentangnya itu atau umbinya tersebut. Jadi tumbuh melalui pori-pori yang ada pada umbi tersebut. Lalu pada tunas, ini yang sudah biasa kita lihat, misalkan contoh di pohon pisang, kemudian
pohon-pohon lain yang dari akar tumbuh tunas baru. Lalu ada tunas adventif. Nah, pada bagian-bagian tunas adventif ini biasanya ada di tanaman sosor bebek, kemudian tanaman-tanaman lain yang biasanya pada siku-siku atau buku-buku pada daunnya dia mengeluarkan tunas yang nanti akan menjadi tanaman baru. Kita lanjut. Nah, sedangkan vegetatif buatan atau perkembangbiakan dengan cara vegetatif tetapi dibantu oleh manusia, yang pertama kita mengenal stek. Contohnya misalnya petani menanam pohon singkong. Nah, dari batang-batang singkong itu dipotong-potong kemudian ditancapkan di atas tanah. Kemudian dia tumbuh menjadi individu baru atau tanaman baru, yaitu tanaman singkong baru. Itu dengan cara disetek. Ada juga dengan cara dirunduk. Nah, dirunduk ini biasanya tanaman-tanaman yang seperti rumput-rumputan, yang bentuknya seperti rumput-rumputan. Contoh misalnya pertanian tebu untuk menghasil gula. Pohon tebu itu dia ditanam satu, kemudian setelah tumbuh mulai dia mengeluarkan tunas yang banyak. Nah, beberapa tangkainya itu sengaja diturunkan di atas permukaan tanah kemudian ditimbun. Nah, itu dengan cara dirundukkan. Nah, akan menjadi tanaman tebu baru. Itu contohnya. Lalu yang ketiga dengan cara mencangkok. Nah, mencangkok sering kita lihat ya. Kalau kalian beli tanaman-tanaman besar atau tanaman-tanaman buah, biasanya di tuang-tuang tanaman itu dijual dengan bentuk cangkokan. Ya, mencangkok itu kita kupas batangnya, kemudian kita beri media tanam atau tanah dibungkus, lalu beberapa saat kemudian atau beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan dia akan tumbuh akar-akar baru. Nah, setelah akarnya sudah banyak, dipotong dan bisa ditanam menjadi pohon yang baru. Kita lanjut pada generatif. Nah, generatif ini adalah perkembangan generatif, merupakan perkembangan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Kita sudah belajar di pertemuan yang lalu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada tumbuhan itu terdapat pada bunganya. Mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya. Nah, di setiap bunga itu memiliki kepala sari. Nah, di mana nanti akan dihasilkan serbuk-serbuk sari. Lalu bagian tengah bunganya terdapat kepala putik. Ya, kemudian di bawah kepala putik ini terdapat saluran yang disebut dengan saluran polen, di mana nanti sari atau serbuk sari yang menempel pada putik akan diteruskan melalui saluran polen menuju bakal buah. Nah, di dalamnya itu terdapat bakal biji. Nah, di dalam bakal biji itu terdapat yang namanya sel telur. Nah, sel telur itu nanti akan dibuahi oleh sari-sari tadi yang merupakan bagian daripada sel sperma pada tumbuhan melalui benang sari. Nah, prosesnya ketika penyerbukan terjadi, kepala sari akan mengeluarkan yang namanya bulir-bulir, yaitu sari-sari yang bersifat gamet jantan. Kemudian pada gamet betinanya itu terdapat pada bakal biji tadi. Setelah nanti dibuahi, dia akan berubah menjadi biji yang siap untuk menjadi individu baru. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nanti kita lanjutkan pada perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.